Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6, Sunan Darimi. Hadatsana Abdullah ibnu Shalih, hadatsani Al-Laits, hadatsani Khalid ibnu Yazid, an Sa'id huwa ibnu Abi Hilal, an Hinan ibni Usamah, an Atha bin Yasar, an ibni Sanam radhiyallahu anhu kana yaqulu, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepadaku, Al-Laits telah menceritakan kepadaku, Khalid yaitu ibnu Yazid dari Sa'id yaitu ibnu Abi Hilal dari Hilal bin Usamah dari Atha bin Yasar dari ibnu Salam radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Inna lanajidu syifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami benar-benar mendapati sifat gambaran ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad sebagai saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan serta pelindung atau tempat berlindung bagi orang-orang ummi, buta huruf, tidak mengenal kitab suci sebelumnya. Anta abdi wa rasuli samaituhu al-mutawakkil. Engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku menamakannya Al-Mutawakkil, yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala syakhabin bil aswaq. Dia bukanlah orang yang berperangai kasar atau keras, tidak berhati kasar atau bengis, dan bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Wala yajzi bisayyiati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawazu. Dia tidak membalas keburukan dengan keburukan yang setara, akan tetapi dia memaafkan dan membiarkan, yaitu berlapang dada. Walan aqbidahu hatta yuqimal millata al-muta'awwajata bi an yushhadu an la ilaha illallah. Dan aku tidak akan mencabut nyawanya, mewafatkannya hingga dia menegakkan agama atau milah yang bengkok dengan cara bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Naftahu bihi a'yunan umyan wa adzanan summan wa quluban khulfan. Dengan atau melalui dia kami akan membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tertutup atau terkunci keras. Qala Atha bin Yasar wa akhbarani Abu Waqid al-Laitsi annahu sami'a Ka'b yaqulu mithla ma qala Ibnu Salam. Atha bin Yasar berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Abu Waqid al-Laitsi bahwa dia telah mendengar dari Ka'ab mengatakan hal yang serupa dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Salam. Catatan penting dari hadis ini yaitu dari tinjauan sanad dan matan isi hadis ya. Di ta'liqnya catatan atau peneliti dari muhadis, sanadnya atau rantai perawinya ini dhaif karena kelemahan Abdullah bin Shalih, dan hadis ini mauquf, pernyataan yang berhenti pada sahabat. Mauquf itu berhenti pada sahabat, jadi gak nyampe ke Rasulullah, yaitu Ibnu Salam. Sebagai ahli hadis penting memperhatikan catatan ini.
Ini dari catatan yang ada di catatan kaki ya. Meskipun hadis ini diriwayatkan dari Sunan Darimi, komentar dari peneliti menunjukkan adanya kelemahan salah satu perawinya ya, yaitu Abdullah bin Sholeh. Ini berarti ada keraguan terhadap integritas riwayat dari perawi tersebut. Nah, selain itu hadis ini adalah mauquf, yang berarti adalah perkataan atau tindakan seorang sahabat, dalam hal ini Ibnu Salam, bukan perkataan atau tindakan langsung dari Nabi yang disebut hadis marfu. Namun karena Ibnu Salam adalah seorang ulama dari kalangan ahli kitab yang kemudian masuk Islam, perkataannya tentang sifat Nabi SAW yang ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu memiliki nilai penting sebagai kesaksian dari perspektif mereka. Jadi sebetulnya hadis ini hampir mirip dengan hadis yang kelima. Ada karakteristiknya itu, salah satunya adalah tidak keras dan tidak kasar gitu. Terus nggak berteriak-teriak di pasar, memaafkan, bersikap lemah lembut. Itu salah satu karakter yang selalu disebutkan. Terus di sini ada tambahan juga, ada terkait sifat kenabian dan misi ilahi, misalkan sebagai saksi, syahidan, mubasyiran, pembawa kabar gembira, atau nadhiran, pemberi peringatan, menunjukkan perannya sebagai duta ilahi yang membawa petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Ini menggarisbawahi pentingnya mengikuti jejak Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan kasih sayang. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu pelindung umat, Hafizul Ummiyin. Beliau di Rasulullah SAW ini disebut sebagai pelindung bagi orang-orang yang ummi. Ini bisa diartikan sebagai pelindung. Orang ummi itu kan tidak bisa membaca ini artinya perlu bimbingan. Jadi Rasulullah itu sebagai pembimbing ya, jiwa-jiwa yang belum tercerahkan menuju ke cahaya ilahi, ya seperti seorang guru kepada murid-muridnya, tapi muridnya ini dianggap sebagai sahabat, kedudukannya itu sahabat. Kemudian disebutkan juga adanya sifat tawakal atau mutawakil. Penamaan Nabi sebagai al-mutawakil menekankan pentingnya sifat tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah inti kepasrahan seorang hamba kepada kehendak Tuhannya, yang membawa ketenangan dan keberanian dalam menghadapi cobaan. Akhlak mulia yang lainnya itu yang tadi sempat disebutkan, yaitu menolak sifat kasar, bengis, suka berteriak, serta menekankan pada memaafkan dan berlapang dada. Kemudian bagian terakhir itu disebutin juga ungkapan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Itu semacam metafora yang mendalam. Ini bisa jadi sebagai petunjuk atau pencerahan spiritual, di mana seseorang yang awalnya terhijab dari kebenaran, buta, tuli, tertutup hati, ini tuh sebetulnya buta itu kan mata, tuli pendengaran, dan hati ini sumber pengetahuan. Kita itu mengetahui, pengetahuan itu alat yang kita pakai itu ya mata, telinga, sama hati. Itu alat untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, itu yang perlu dibuka untuk
mendapatkan pencerahan dari ajaran tauhid. Jadi intinya tujuan akhirnya ma'rifatullah, mengenal Allah kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya hadis ini meskipun dari segi sanad memiliki catatan, tapi bisa dijadikan sebagai gambaran yang cukup jelas terhadap karakter Rasulullah dan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk mengikuti atau meneladani sifat beliau. Wallahu a'lam.